Baik, kali ini kita akan belajar mengenai ladder diagram menggunakan PLC Simulator Online. Kalian bisa langsung browsing ke alamat ini. Nanti dituliskan di deskripsi ya. Di sini ada home simulator sama blog kalau kalian pengen explore, tapi saya langsung saja ke running PLC simulatornya. Nah, ini adalah tampilan jika kalian masuk ke simulatornya. Ini sangat ringan sekali, berbeda dengan aplikasi simulator dari PLC-nya ya. Ini sangat ringan sekali. Jadi karena ringan, fitur-fiturnya sangat terbatas, tapi ini tidak menghentikan kita untuk belajar basic dari ladder diagram ya. Ada beberapa bagian di sini. Di sebelah kiri atas ini ada menu. Menu di sini ada undo, ada redo, kemudian ada sample project. Kalau kita klik, nanti ada notifikasi seperti ini. Kita load saja. Nah, ini adalah sampel project yang mereka sediakan. Kemudian di sebelahnya tadi ada load new. Kalau kita mau bikin baru, menghapus semuanya, kita load lagi. Nah, ini kembali ke seperti semula. Kemudian di sini ada menu sharing. Di menu sharing ini kita bisa membagikan hasil dari ladder diagram kita. Tapi untuk memanfaatkan fitur ini ya, menu ini kita harus sign up. Ini gratis, kemarin saya coba bisa gratis. Jadi nanti pengumpulan tugas bisa lewat sini, share ke e-learning nanti. Kemudian ini ada menu help. Menu help ini isinya adalah link YouTube tutorial dari author mengenai basic tampilan dan salah satu rangkaian untuk on off motor. Nanti kalian bisa lihat tutorialnya dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan dalam bahasa Indonesia, nanti dilengkapi dengan project juga. Selanjutnya, selain menu, di sini ada tool. Menu tool perlengkapan yang warna hijau ini untuk kita nanti menyusun ladder diagram. Di sini ada kontak, kemudian ada coil, di sini ada timer, ada counter, kemudian ada fungsi aritmatika, ada komparator atau pembanding, kemudian ada fungsi move pindah. Di sini ada nambah cabang atau rangkaian paralel, dan di sini nambah rang baru. Nanti kita jelaskan lebih detail, kita bagi dalam beberapa section ya. Nah, di sebelah kanan atas ini ada menu action. Menu action ini ada delete, ada move atas bawah ke kiri ke kanan, kemudian ada menu edit, kemudian ada play. Kemudian di sebelah kiri ini layar full warna biru ini adalah variabel, di mana kita memasukkan variabel. Di sini bisa ketik variabel, namanya terserah kita. Kemudian tipe variabelnya ada beberapa jenis di sini. Ada boolean, ada number, counter, time, sama timer. Nanti mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kemudian setelah kita buat, nanti kita submit. Contoh, kita bikin dari sensor 1 gitu ya, S1 namanya. Kemudian tipenya kita pilih, mau boolean, mau number, terserah. Di sini saya pilih boolean, kemudian kita submit. Nah, di sini nanti akan muncul variabel yang akan kita gunakan untuk ladder diagram nanti. Di sini bisa kita edit, namanya bisa kita rubah, tipenya nggak bisa kita rubah. False true bisa kita rubah, kita aktifkan di sini bisa. Terus ada bisa menghapusnya juga. Ini untuk variabel. Nah, di sebelah kanan yang warna krem ini adalah tempat rangkaian ladder diagram kita. Tempat kita nanti menyusun, mengotak-atik logika kita ya, dalam bentuk ladder diagram. Nah, ini sekilas mengenai tampilan awal. Selanjutnya langsung saja kita mulai ke tool sama nanti beberapa menu ini kita coba ya sama actionnya. Oke, kita mulai. Untuk yang tool ini nanti akan saya bagi beberapa section. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kontak dan coil dulu. Jadi di sini kita masih dalam menu editing ya, menu editing.
belum action, belum simulasi. Kalau simulasi nanti kita tinggal tekan play di sini. Ini kita stop. Ini masih editing, jadi kita bisa menambahkan kontak, kita tambahkan coil juga. Jadi sekilas mengenai ladder diagram ya, sebelum kita melangkah lebih jauh. Ladder diagram ini kenapa dikasih nama ladder diagram? Karena diagram dalam bentuk tangga, seperti tangga ya kan, seperti tangga. Jadi nanti di anak tangga ini namanya rang. Jadi satu baris ini namanya satu rang. Bisa kita isi beberapa komponen, terserah nanti sesuai kebutuhan kita. Nah, PLC ini akan melakukan iterasi. Prosesor dari PLC akan melakukan iterasi dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Jadi dia akan selalu scanning semua prosesnya dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Setelah selesai di bawah, nanti dia akan kembali lagi. Dia akan terus selalu seperti itu, scanning terus proses yang sedang berlangsung gitu ya. Ini kita hapus dulu. Ini bisa kita pindah-pindah untuk menu action, mau kanan kiri. Kemudian bisa kita hapus rang, dalam satu rang ini juga bisa kita hapus atau kita pindah. Ini untuk editing ya, action mau diapain. Nah, kita hapus dulu. Oke, yang pertama mengenai kontak dan coil. Ini kita hapus. Nah, kontak dan coil. Kontak ini ibarat adalah saklar ya, saklar. Kemudian coil ini adalah output kita. Jadi output dari PLC kita masukkan sebagai coil ini. Input kita masukkan sebagai kontak ini. Nah, di sini kita bisa edit menggunakan action gambar pena ini, atau kita bisa klik langsung di item kita, di kontak kita. Nah, di sini di kontak kita ada menu muncul input parameter. Di sini no option karena belum kita masukkan ya. Tipenya bisa normally open, normally close, pulse positif atau pulse negatif. Ini semuanya adalah kontak. Saya jelaskan satu persatu nanti ya. Ini kita masukkan dulu variabel. Misal kita mau menyalakan satu lampu menggunakan satu saklar. Jadi saklar 1, tipenya boolean, kita submit. Kemudian ada lampu 1, tipenya boolean juga, kita enter, bisa langsung masuk. Nah, baru setelah kita masukkan variabel ini nanti parameter akan muncul. Ini kita isi dengan saklar 1 ya. Kemudian yang ini adalah lampu 1. Nah, sekarang kita coba menggunakan beberapa inputan, tipe inputan tadi. Outputnya sama semua, kita gunakan lampu 1. Nah, output harus berada di sebelah kanan, dia tidak boleh di sebelah kiri. Kalau di simulator aslinya atau punyanya PLC atau Schneider, ini nanti akan menghasilkan error. Tapi kalau di yang simulator online ini kemarin dicoba tidak error. Jadi ini salah satu kekurangan yang bisa jadi masukan untuk author untuk diperbaiki ya. Kita geser sebelah kanan untuk output. Kita pakai lampu 1. Yang ini juga sama. Kita geser, kita kasih lampu 1. Ini juga sama. Kita isi lampu 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba input S1 tapi menggunakan beberapa macam tipe kontak. Kita pakai pulse, kemudian kita pakai pulse negasi. Nah, sekarang kita running ya, kita runningkan. Apa yang terjadi di sini? Lampu 1 masih off. Oh, ini berarti tidak boleh ya, karena kondisi ini asumsinya adalah sama, merupakan satu alamat, satu variabel. Jadi ketika saya play, ini S1 yang normally close harusnya dia sudah bisa menyalakan lampu, tapi di sini tidak mau menyala karena lampu 1 terikat sama rang yang lain yang sifatnya masih open. Jadi kita butuh
kasih lampu yang lain ya, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Sorry, kita kasih nama lem ya. Lem 2, lampu 3, lampu 4. Oke, sekarang kita ganti ininya. Sorry. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Sip. Nah, sekarang kita runningkan. Nah, di sini baru bisa karena dia variabelnya terpisah ya. Ketika saklar kita dalam keadaan 0 atau false, ini yang sudah nyala adalah lampu 2. Karena dia normally close ya. Dia langsung dapat supply dari sebelah kiri langsung ke kanan. Ibaratnya ini line, kemudian ini adalah netral. Jadi tangga sebelah kiri ini adalah line, tangga sebelah kanan ini adalah netral. Jadi ketika terhubung, dia akan mengaktifkan koil lampu 2. Nah, sekarang kita coba aktifkan saklar 1. Kalau kita aktifkan berarti ini akan teraktivasi semua karena variabelnya S1. Cuma tipenya saja yang berubah di sini. Jadi yang ini harusnya open nanti jadi close, ini yang close nanti jadi open, yang pulse dia akan memberikan denyut pulse ya, positif dan negatif. Kita lihat responnya. Nah, seperti ini. Ya. Ketika ini true, bernilai 1, ini aktif, lampu 1, lampu 2 akan mati. Kemudian untuk lampu 3 dan 4, karena dia sifatnya adalah pulse sesaat, maka tidak terlihat di sini. Tidak terlihat di situ. Tapi itu pergerakannya cepat sekali. Yang pulse positif, dia akan aktif ketika pertama kali ditekan. Pertama kali dari 0 menuju 1 dia akan aktif sesaat gitu ya. Nah, dia akan aktif sesaat. Untuk yang negatif ini akan aktif ketika push button kita lepas. Jadi ini posisi ditahan, jari kita menahan push button, kemudian push button kita lepas. Nah, dia baru akan aktif untuk yang pulse negatifnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sekilas mengenai tipe-tipe dari kontak. Kemudian kita stop dulu. Sekarang kita masuk ke coil. Coil kita ini punya 3 tipe. Ini yang output biasa yang kita gunakan barusan, ini adalah output biasa. Kemudian di sini adalah S dan R. S ini untuk set, R untuk reset. Jadi set dan reset ini jadi satu kesatuan ya. Kalau kita gunakan set, harus kita gunakan juga resetnya. Karena sekali kita aktifkan coil, maka coil dengan atribut set ini akan aktif seterusnya. Meskipun supply kita lepas. Kita coba ya, kita coba. Ini kita hanya melihat perbedaan coilnya saja. Kita play. Start. Oke, jadi ini set reset lampu 2 tidak akan nyala karena ketika dinyalakan S1 nya ini juga sekalian mereset. Jadi ini kita butuh kontak yang lain selain dari S1 ya. Selain dari S1. Kita stop dulu, kita tambahkan saklar 2 untuk reset. Saklar 2. Tipenya boolean, kita enter. Ini kita pindah ke saklar 2. Kita play. Jadi kita punya 2 saklar di sini ya, S1 dan S2. S1 kita nyalakan, kita matikan. Nah, ketika kita matikan yang rang nomor 1, ini langsung mati ya lampu satunya. Tapi berbeda di rang 2. Lampu 2 akan tetap nyala karena dia atributnya set dan reset. Jadi sekali kita set, dia akan nyala seterusnya meskipun kita lepas push button kita di saklar 1. Bagaimana cara mematikannya? Kita reset dengan ini variabel lampu yang sama ya. Variabel lampu yang sama, alamat yang sama, sama-sama lampu 2.
resetnya kita tekan S2. Nah, ini baru lampu 2-nya akan mati. Nah, ini bedanya antara yang coil dengan tipe yang biasa, ya, coil biasa, kemudian ada coil yang set dan reset. Nah, di sini keterangannya adalah set latching coil, ya, latch coil. Kemudian yang reset adalah unlatch, seperti mengunci gitu. Nah, ini seputar mengenai coil dan kontaknya. Ya, silakan kalian explore, dicoba-coba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai timer dan counter.